Stres. Balik lagi sama gue Gloria. Sama Gokta. Sama gue Ivan. Dan hari ini kita kembali lagi di episode yang baru. Bener banget. Mau apa? Kita mau ngobrolin soal body. Teman. Hai buddy. Ivan tuh pertama kali, jadi dia berusaha lucu. Kita kasih apresiasi dulu ya guys. Dibantu ya, tolong dibantu ya. 100 buat Ivan. Ya. Oke, jadi kita mau ngomongin apa Ri tadi? Kita mau ngomongin sesuatu yang kita cukup concern lah akhir-akhir ini, terutama kalian, bukan kalian doang, kita semua anak-anak muda pasti concern banget sama yang namanya tubuh kita sendiri. Apalagi di season pandemik ini nih, bener gak sih? Kan kita nomor 1 tuh sekarang sebenarnya selain tuh setelah Tuhan ya, kita pasti harus jaga kesehatan. Betul. Karena ada ya itu si koronces itu yang lagi meranda di mana-mana, jadi kita harus bener-bener jaga kesehatan. Jadi badan kita tuh harus sangat dijaga lebih dari harta-harta kita yang lain. Yeah. Bener gak? Betul. Yes. Nah, tapi sekarang coba gue pengen denger dari elu Van. Apa yang lo lakuin untuk jaga badan lu nih di season pandemi kayak gini? Iya kan, gue tuh udah kayak perfect banget ya hidup gue. Oh, Apresiasi lagi. jadi lu nggak pernah punya masalah sama badan lu? Jadi gue merasa kayak semuanya tuh udah balance. Gitu, iya. Jadi gitu. Ya, Perlu gue kasih lihat foto lu yang dulu. bukan, maksud gue makanya gue diundang kan. Ya kalau gue nggak punya sesuatu yang nilai lebih, ngapain undang gue? By the way siapa yang ngundang ya? Oh enggak. Siapa yang ngundang sih? Cuma di jadwal. Soalnya nggak ada lagi orang yang bisa tanggal segini, jadi gue panggil lu. Puji Tuhan ya. Kalau lu bilang lu nggak pernah ada masalah, gue kasih lihat foto lu 5 tahun sebelum ini. Enggak ya, pokoknya kan Jangan takut. Takut nggak? munculin aja. Nih kasih lihat nih. Lihat di sebelah sini. Nanti benar diedit. Ya benar. Kasih lihat tuh Ivan yang rambutnya ke atas tuh ya, yang masa gue yang cerita ya? Jangan deh. Pokoknya gue bingung. Lihat sendiri deh guys, lihat sendiri. Kenapa Jenny waktu itu mau ya? Enggak apa-apa, perkenanan Tuhan selalu tepat waktu. Oke. Bener kan? Iya bener banget, tepat waktunya pacarnya masuk ke ruangan ini. Perfect timing. Ini the perfect life is me. Timing. Dah, balik lagi kan pandemi kan. Gue menyadari gini, kan orang-orang teriak-teriak prokes, harus 5M, 6M, banyak banget ya di jalan, 3M, 5M, 7M, terus lalu berapa M itu, orang teriak, iya kan, keluar gitu, prokes, oke. Terus doa minta sehat, udah, ya kan? Tapi menurut gue satu poin yang paling penting adalah gimana dengan lu jaga imun tubuh lu, itu kan paling penting gitu. Benar. Ya gue dengar salah satu podcast lain jadinya. Podcast yang suka dengerin kita juga itu pasti podcastnya. Iya benar. Ya dia ngomong kayak ya lu harus banget olahraga, itu penting banget, minimal seminggu tuh berapa ya, 150 menit. Wow. 150 menit. Oh itu lama ya? Enggak kan, bentar dong. Itu. Dalam berapa hari tuh? Dalam seminggu. Jadi setiap hari. Ya tergantung, ya pokoknya seminggu 150 menit gitu. Nah itu katanya benar-benar bisa ngejaga kita untuk tetap sehat gitu. Nah dari situlah gue kayak waktu itu pernah ya, kalau lu belum follow Instagram gue, harusnya lu follow sih gitu. Ivan Ferianto. Langsung. Lihatlah perubahan drastis. Bukan. Oh bukan. Waktu itu gue ngomong gitu kayak doa udah, keluar prokes udah, olahraga gimana gitu. Karena kan maksudnya sayang banget gitu kalau lu cuman keluar tapi ya lu juga kagak pernah olahraga gitu. Iya benar Bener gak sih? Benar. Kan gue liat kalian juga kan kayak rajin banget gitu. Kelihatan banget dong. Dari apa? Iya kan? Kelihatan kita rajin. Kelihatan. Lu instruktur yoga kan? Itu kayaknya Okta siapa gitu, bukan Okta Mandi. Oh, Tapi bener banget tadi Ivan cerita, ternyata kalau kita ngomongin tentang badan teman-teman, itu tuh nggak jauh sama yang namanya olahraga. Gitu. Tapi ada hal lain juga sih yang kita bakal bahas ya, Ri. Soalnya kita bakal bahas tuh badan tuh namanya dari atas rambut sampai ke rambut bawah. orang lain. Wow. Sampai bawah. Iya. Lucu banget Ivan. Iya. Gimana sih? Lanjut. Jadi, tapi gue mau cerita dulu dari isu-isu yang kebanyakan lahir dari pandemik ini nih. Termasuk apa yang gue alamin. Jadi, kalian pernah denger gak sih ada yang namanya hashtag tim rebahan? Bener gak sih? Iya. Karena kurang produktif, WFH gitu ya, atau banyak libur juga, kemarin PPKM, gak banyak kegiatan, jadi banyak banget tim rebahan yang bener-bener dari pagi sampai
pagi lagi mungkin rebahan, kerja pun mungkin WFH ya sambil rebahan. Gitu. Jadi kayak kurang produktif gitu. Terus jadi karena kurang nggak pernah ketemu orang juga, mereka jadi malas merawat diri, Ri. Malas benar-benar kayak ngapain lah, gue udah keterusan. Apalagi kita kalau dipikir ini udah hampir 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun gitu. Nah, kita mau bahas ini supaya kita tuh nggak kebablasan, kan kita nggak tahu nih ini tuh berakhir kapan gitu. Karena yang kita tahu kalau misalnya kita jadi tim rebahan dan tim nggak ngurus diri, kebayang nggak sih nanti kita jadi kayak apa ya, Ri ya? Kayak apa coba? Kayak apa coba? Mumpung kita sekarang masih muda, masih punya banyak energi, kita harus pakai masa-masa ini dengan baik. Betul. Iya, Jangan betul. sampai kita nyesel di masa tua nanti. Ternyata kita makin merosot tubuhnya. Menyanyiakan waktu gitu kan. Nah kalau tadi Ivan nanyakan jadi apa, nah ini sebenarnya nggak ada body shaming ya guys, nggak ada body shaming. Ini mah cerita gua. Jadi dari pertama pandemi itu tuh gue salah satu tim rebahan itu, jujur ya, gue salah satu dari tim rebahan itu. Terus gue memang nggak suka olahraga. Terus anak kos anyway. Terus gue emang pola makannya juga nggak sehat lah, nggak terlalu suka makan sayur dan nggak bisa masak. Jadi hidup gue tuh ngegojek, terus junk food, kue-kue manis, apalagi kan kalau pandemik suka banyak kiriman, saling mengirim gitu kan. Promo di mana-mana gitu ya. Masih tetap dengan promosi. Masih tetap dengan promonya. Ya. Zaman dalgona pertama itu kan gulanya wow. Aduh, saya nggak bisa yang minum-minum gitu. Nggak pernah ya gula-gula ya. Jadi air putih. Air putih terus. Wow. Ya, yang dibawa dari Israel kalau saya. Jadi suci itu. Oke. Dia perfect banget hidup. Soalnya makanya kita ada dipisahkan kan. Saya nggak bisa dekat-dekat. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada teman-teman yang sama kayak gue gitu ya. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gue mau cerita kalau waktu itu akhirnya gue bisa keluar gitu dari kehidupan. By the way, dulu tuh gue suka banget kalau anak kos nih ya, nggak bisa masak apa segala macam. Paling cepet apa? Minta teman kos. Bukan. Mie instan. Iya, bener banget. Itu lebih cepat mie instan atau minta ke teman kos? Iya, dua-duanya. Kalau temen kosnya nggak ada apa-apa gimana? Iya, teman kos gue sama nggak suka masak juga, jadi dapur tuh bersih. Cuma intinya dari kebiasaan hidup yang nggak sehat, yang nggak bagus, dari pola makan gitu ya, dari Ivan tadi bilang olahraga gitu, gue tim rebahan, gue akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Seperti firman Tuhan. Iya, gue menghidupi firman Tuhan, tapi ternyata tuh nggak baik buat badan gue. Waktu itu gue sempat naik 5-6 kilo. Itu gede banget kan? Dalam jangka waktu berapa lama? Iya, kaget dong. Oh, kita kaget. Dalam jangka waktu berapa lama? Bukannya 15 kilo? Enggak, enak aja minta tinggi. Guys, dalam jangka waktu berapa lama bisa tinggi? Waktu itu sempat setahunan semasa pandemi season 1. Pokoknya even dalam waktu sekejap juga sebenarnya kalau kita nggak jaga tubuh benar-benar bisa langsung drastis banget. Iya. Ya, tapi kurang drastis dong, gue kayak Lo jahat amat, masa lo pengen gue naik 10 enggak, maksud kilo? gue kayak 5 kilo dalam 3 jam gitu. Jadi headline Wow, gitu. gue makannya apa ya itu? Ya, tahu. Ya pokoknya intinya gue naik teman-teman berat badan, tapi bukan berarti berat naik atau gendut itu gak bagus ya, gue nggak bilang gitu ya, nggak mau body shaming, tapi gue merasa waktu itu akhirnya something wrong with my body gitu, nggak enak aja, tidur nggak enak, terus kayak berat aja gitu, lebih capek, lebih gampang capek. Iya, bener banget, dan akhirnya ternyata benar kan, imun kita tuh bisa terganggu juga kalau kita makannya nggak turun kalau misal kita ngerasa badan kita nggak enak gitu kan. Iya, nah itu kan cita gue kan. Terus gue sempat malas juga ya skincare, ngurus badan gitu ya. Tapi kita bahas yang olahraga sama makan dulu ya. Tapi intinya gitu sih teman-teman. Nah hari ini kita mau bahas gimana supaya at the end sepanjang kita kayak gini tuh kita nggak nggak menghidupi kehidupan yang nggak ngurus badan gitu. Iya, betul. Nah waktu kalau lu nih apa yang lu lakukan sampai di season sekarang, apa lu ngerasa kayak lu oke nih gitu, tubuh lu oke gitu? Pertama, situ oke. Body goals, hashtag body goals oke. Ya walaupun nggak perfect, tapi aku bersyukur dengan apa yang aku jalanin sekarang dan aku seperti ini. Yang pertama yang paling penting ya produktif sih, karena kalau kita ya bener kayak yang Coka tadi bilang, kalau kita cuman diem di rumah doang, apalagi buat teman-teman yang di luar sana mungkin masih jalanin WFH, kan itu benar-benar gampang banget bikin kita jadi lebih mager. Iya. Ya produktif itu kuncinya, banyak gerak, jangan di kamar doang.
apa? Iya, jadi kasur terus. Iya, di kasur terus kayak gitu. Bener sih. Aku pun ya karena aku nggak WFH, jadi aku sih banyak aktivitas ya. Oh gitu. Ngebangun rumah gitu. Bangun Nggak tahu diri mau ngomong apa. sendiri. Emang lu paling perfect. Ya udahlah, dia doang yang perfect, kita Iya, mah. emang. Aduh, bener banget, produktif ya Ria. Harus kayak kita tuh harus banyak melakukan kegiatan, sadarin kalau ternyata rebahan itu tuh enggak banget Nggak gitu. baik. Nah kalau gue waktu itu start dengan akhirnya menyadari kalau ternyata gue sedih banget waktu itu. Gue inget banget, gue sampai cerita ke temen gue sampai ngerasa stres. Gue bilang kayak gue perlu ke psikiater. Waduh. Karena stres banget, pengennya tuh bawaannya tuh makan makan tuh, sampai akhirnya temen gue bilang nggak usah kayak gitulah, lu coba dulu aja jaga makan segala macam. Ya udah, sampai akhirnya waktu itu gue menyadari, start dari gue mulai masak. Oke. Tahu apa yang badan kita tuh perluin, tau nggak sih Van? Kalau air putih itu bagus banget. Iya, apalagi yang dari Israel, beda banget dari Sungai Yordan. enggak kotor itu. Nah bener, kayak dulu tuh gue jarang banget minum air putih. Sampai waktu itu tahun berapa gue lupa, gue pernah sakit penyempitan tulang belakang, tau nggak? Seminggu 3 kali gue harus ke rumah sakit buat fisioterapi, terus dikasih infrared, dikasih apa, dan itu nyiksa banget. Cuma karena kerjanya duduk, nggak pernah minum. Jadi gue sadarin, akhirnya gue belajar lah, tau nggak sih, apa yang gue makan, gue belajar tumis-tumis masakan. Oke. Yang pasti masakan-masakan yang sehat kan. Iya, buat yang tubuh sehat, kita. yang gampang. Dan Bukan Indomie kan? Enggak, jadi kayak sekalipun mie instan itu tuh salah satu yang paling gue suka gitu. Tapi gue belajar untuk ya udah dibatesin gitu. Itu sih kalau dari gue, Van. Gue menyadari kalau misalnya pola makan itu penting banget. Teman-teman harus lihat apa yang teman-teman masukin ke badan. Apalagi kan ini lagi kayak gini, imun tuh harus dijaga. Betul, gitu. betul. Kalau dari gue. Iya. Kalau gue sendiri, jadi dulu sebelum ya kalau teman-teman pernah tahu gue kan dulu gue kecil ya kayak tusuk gigi ya. Gitu. Gue kadang nggak mau mention. Nggak apa-apa kan, ini pengalaman hidup. Iya. Lu pernah kayak, aduh mungil banget Iya, loh Kak kayak- Ivan tuh. Tolong lihat Instagram dia Jadi atau kalau- nanti di. kalau ya di sini nih. Kasihan ini editor. Jadi dulu kalau orang lihat gue tuh mereka gemes gitu. Oh gemes. Emangnya kalau mungil selalu menggemaskan? Enggak juga ya. Nah terus di momen-momen itu gue ngerasa kayak gue sering sakit. Jadi langganan sakit tuh yang pasti radang tenggorokan tuh kayak setahun 4 kali 5 kali tuh pasti gitu. Jadi pasti langganan. Udah tau teman-teman kayaknya misalnya kampus nggak masuk, ini pasti sih Ivan radang tenggorokan ya. Wah pasti ya gitu. Nah tapi gue rasain efeknya tuh waktu setelah mulai workout itu rajin. Salah satunya ya bonusnya pengen Coba kasih lihat dong. Bagusin badan. Hasil Aduh. dari Before after. Sengaja ya pakai sweater biar Iya nggak nih, sombong supaya- ya. aduh, jangan Pakai hoodie. Aduh, Tuhan Yesus ampuni. Tapi tolong ganti dimunculin di sini. Gak usah. Nah jadi setelah 2018 coba workout, dan setelah itu gue beberapa tahun sampai 2 tahun lebih itu nggak pernah lagi kena radang tenggorokan. Nah emang sebenarnya dokter bilang kayak radang tenggorokan itu bisa karena ya jaga makanan, tapi lebih ke arah kayak imun tubuh lu tuh cupu banget lah gitu. Jadi gampang banget kena penyakit. Tapi setelah konsisten workout, olahraga gitu, bener-bener sama sekali nggak kena. Dan ternyata efeknya tuh segitunya bagusnya gitu buat kesehatan kita. Bener. Gitu. Kalau ngomongin soal workout tuh sebenarnya kalau mau ngomongin olahraga itu tuh nggak harus mahal ya Van? Ya nggak sih? Nggak harus. Nggak harus. Bisa start with your body. Cuma Iya, badan benar. kita doang itu Iya, bisa iya. olahraga. Iya, apalagi Even kalau- cuma di kamar doang, nggak modal apa-apa Iya. juga bisa jalan yang namanya. Iya benar-benar. Dulu waktu itu nggak punya dumbbell, nggak punya apa-apa, terus nggak pergi ke gym juga karena kan gym mahal ya. Oh, Iya. Iya. bukannya hidupnya perfect tadi? Iya kan, tapi Tuhan ajarin untuk rendah hati. Oh, perfect banget. Perfect ya. Makasih ya. Terus, jadi lu nggak Gitu. pernah Jadi gym? iya, jadi nggak ke gym nggak apa. Jadi waktu itu modalnya cuman push up aja, gitu. Cuma push up, begitu ternyata di rumah udah ada besi buat pull up. Dimulai dari situ, gitu. Ternyata ya bisa gitu, bisa. Ya semua nggak harus dimulai dari kayak gue harus punya beli barbell, baju, iya. beli baju Iya. gym gitu. Iya. Atau beli alat-alat olahraga kayak alat treadmill Iya, gitu. member gym gitu ya. Nggak harus kayak gitu dulu ya, Van? Nggak usah, member salon aja. Wow, aku kurus ke salon.
Jadi dimulai dari apa yang ada gitu. Ya, Kan start firman with Tuhan your body. bilang apa yang di tanganmu. Wah, Pak Pastor, ya ampun Pak Pastor. Hati-hati Katakan terjangkau. amin di rumah-rumah. Gitu. Jadi mulai dari situ. Yap. Nggak harus kayak nggak bisa gue pokoknya kalau mau olahraga semua harus ready dulu atau ready baru gue olahraga. Nggak juga, nggak menjadi jaminan. Ya. Yang paling penting ya lu niat gitu, lu punya niat, lu punya goal. Nah itu dia. Lu punya Niat goal. dan action. Iya, niat, action, dan punya goal, lu pasti akan lakuin itu sepenuh hati. Gitu. Nah, tapi sebenarnya biasanya mungkin teman-teman juga ada banyak nih udah nyoba nih ya, udah nyoba olahraga, udah nyoba push up, apalagi sit up, plank apa segala macam. Tapi yoyo gitu. Ini pengalaman gue Yo-yo. juga. Yo-yo gitu. Jadi kayak kadang-kadang udah semangat udah ada kelihatan garisnya dikit, padahal dikit banget itu ya. Padahal itu mah cuma karena salah tidur. Garisnya. Udah dikit banget itu, tapi balik lagi aduh yoyo gitu tau nggak? Iya. Kadang tuh suka malas gitu nggak sih? Timbul Ri? tenggelam gitu timbul moodnya. tenggelam gitu. Iya, Pas iya. pertamanya nonton video, oh gue bisa nih gitu. Nah itu gimana sih? Mungkin kalian punya tips gimana caranya supaya kalian tuh tetap bisa konsisten olahraga? Nah, makanya orang tuh biasanya muluk-muluk kalau mau olahraga, gue pokoknya mau olahraga, dia punya goal nih, dia punya niat. Yang gue pelajarin tuh orang tuh terlalu muluk-muluk gitu. Jadi kayak lihat badan siapa, wah gile nih roti sobek semua badannya gitu kan. Body goal. Padahal Iya, dia body pun goals udah banget. melalui proses yang panjang sampai ke situ. Iya gitu. Nah, terus dari situ motivasinya kan paling tinggi tuh. Gue mau lakuin, misalnya push up 100 kali sehari gitu. Menurut gue begitu, apakah bisa dilakuin? Pasti bisa dilakuin Yap. gitu. Tapi dalam waktu jangka mungkin 5 hari dia akan lakuin itu. Tapi setelah 6 hari tiba-tiba sibuk kerjaan, sibuk kuliah, online dan sebagainya. Kayak tiba-tiba gue nggak punya waktu deh, gue nggak mau, Iya. nggak bisa lagi gitu. Ya udah selesai gitu. Nah, yang mau gue omongin di sini adalah yang paling pertama, yang paling penting dalam mulai dari hal-hal yang simple, yang kecil. Kalau 100 itu kita butuh full effort, menurut gue dari 10 push up aja, 10 push up kan nggak apa ya, sedikit banget, kecil gitu. Gimana Nah, kecil? Kecil. kecil aja mah. Aduh, gue ambil Sekarang tidur. kalau podcast sambil push up bisa? Aduh, jangan ya. Perfect bukan tadi? Iya, tapi kan harus tetap rendah hati. Oh, oke. Aduh, bagus banget ya jawabannya ya. Pasti teman-teman belajar banyak kan. Dari Dari elu doang gitu. Oke, jadi push up 10 nggak usah muluk-muluk ke goalsnya Iya, ya. maksudnya kayak pulang kerja, oh gue harus push up 10. Ya gampang dong gitu. Yap. Selesai gitu. Besoknya lakuin lagi sibuk setelah 10 kali push up berapa sih paling? Cuman berapa detik? 10 detik, 20 detik selesai. Wow, cepet ya. Oh, kalian susah ya? Oh, iya. nggak bisa aku. Maaf, standarnya terlalu tinggi. Tapi benar kalau kata Ivan yang penting pokoknya kita goalsnya tuh jangan muluk-muluk dulu gitu ya. Iya, Iya. dimulai dari hal-hal kecil gitu. Tapi konsisten dan lama-lama kan bisa bertambah. Yang ya, setelah lama-lama yang paling penting adalah ketika sudah jadi habit Yap. gitu. Itu Nah, penting. bener-bener. Jadi kayak kita pengen encourage teman-teman olahraga tuh jangan cuma jadi sesuatu yang kayak ngikutin tren. Wah, Iya. sekarang lagi banyak clothing gitu ya, ngepost-post di story ikutan. Apa Jangan. tuh? Oh, itu Kurang loh. tahu. Beda. beda. Kan ada garis di sini. Oh, beda. Beda-beda. Mungkin lagi nge-hype juga apa misalnya sepedaan gitu. Jadi olahraga kayak yang tadi kata Ivan, yang penting tuh kita punya goal konsisten. Jangan cuma karena kekinian doang gitu Iya, ya. betul. Supaya kita tuh bisa long term gitu loh, supaya bisa Iya. panjang. Iya. Kalau kita start dari olahraga yang kita suka, itu kita bakal manjang, bener nggak Ri? Bener. Betul. Kalau lu paling suka olahraga apa Ri? Kalau aku juga nggak tahu sih, mungkin kakak-kakak di sini nggak tahu, tapi aku dulu pernah di state tubuh Boxing? tuh bukan di Nggak, state tubuh kelihatannya yang- sih balet sih Van. enggak di state tubuh yang buat aku itu gendut sih, buat aku saat itu aku. Oh Oke, iya, iya. oke. Aku juga pernah gendut. Dan aku akhirnya waktu itu memutuskan buat, itu aku motivasinya kuat banget sih saat itu. Aku pernah olahraga bener-bener setiap hari. Setiap hari aku olahraga di Wow. rumah. Panjat tebing. Ngepel. Ngepel olahraga jangan salah loh. Iya, Jangan salah. hati-hati loh. Enggak guys, aku dulu lari. Oh, lari. Aku lari dan aku jaga makan juga. Di situ baru ngerasa perbedaannya dan emang enak banget setelahnya. Dan Oh, itu iya. memang harus konsisten karena kalau nggak akan ada hasilnya. Iya, Betul. benar-benar. Betul. Ini Olimpiade Paris. Paris. Paris 2024. Iya. Ya benar, start dari apa yang
kita suka, karena waktu kita suka itu tuh kita akan manja. Ya benar banget. Aku pernah sampai ada di titik dimana buat aku olahraga tuh kayak terapi. Jadi walaupun aku udah, itu kan zaman aku masih sekolah dan kuliah, jadi udah capek sekolah dan kuliah pun pulang-pulang justru malah lagi capek, lagi stres misalkan, olahraga tuh malahan jadi happy. Benar. Aku pernah tuh kayak gitu dulu startnya aku mau olahraga tuh karena basicnya stres. Stres biasanya ya, mungkin teman-teman yang udah kayak badannya nggak enak juga kan jadi stres gitu. Kan kita pasukan pemberantas stres ya. Buat teman-teman yang badannya nggak enak, aku sampai stres, gue gendut atau gue kekurusan gitu kayak Ivan. Ayo temukan apa yang teman-teman suka olahraganya gitu. Karena gini sih sebenarnya kenapa kita bahas tubuh kita tuh harus sehat, harus segar, karena kalau gue review ya, ada banyak banget prayer request yang datang ke kita tuh banyak karena penyakit, sakit ini, sakit itu. Maksudnya, kita nggak ngomongin sakit lu salah atau kenapa, enggak gitu. Tapi kenapa kita nggak cari solusinya dari sekarang gitu? Prayer request tuh jangan, kalau bisa diminimalis tuh jangan tentang sakit-sakit, karena kita bisa jaga badan kita gitu. Gitu sih. Jadi kayak yuk semangat teman-teman. Kita jaga tubuh kita. Betul banget. Tapi dengan olahraga. Bu. Tapi kalau ngomongin tubuh tuh nggak selalu olahraga nggak sih? Nggak selalu olahraga. Tapi kita juga punya sesuatu yang sangat penting-penting juga nih. Yang nggak kalah pentingnya. Tapi kadang orang-orang suka melupakan hal ini. Apa tuh, Ri? Mungkin kalau cewek-cewek sih lebih kepikiran lah. Tapi cowok-cowok biasanya bakalan kayak enggak, gue nggak perlu. Kenapa nggak ngerasa ya? Selalu perlu ya karena perfect. Gue ngerasa perlu banget sih. Emangnya tahu aku mau bahas apa? Gue tahu dong. Gue dari research dulu loh kayak. Aduh. Apa guys, kita mau bahas apa? Baca pikiran gitu ya ceritanya. Perfect, sempurna. Sempurna. Lu sebut merek apa aja gue bisa. Jadi guys, kalau teman-teman di luar sana mungkin ada yang merasa hal ini nggak penting, ayo kita sama-sama hari ini saling mengingatkan kalau ini adalah sangat penting. Apa coba? Tebak. Gak bisa nebak guys, ya udah. Itu perawatan muka. Skincare. Nggak cuma skincare doang sih. Wow, excited dong, Fan. Aduh, excited banget gue. Gila, gue punya banyak banget di rumah tuh skincare. Banyak urutannya. Banyak. Dipakai nggak? Deodoran. Itu bagian skincare. Oh, coba pikir dulu. Body care. Iya, tapi memang nggak cuma skincare doang, tapi sama body care juga. Karena gimana tuh, Ri, skincare tuh sepenting apa untuk tubuh kita? Sepenting apa kalau kita malas-malasan pakai itu saat-saat ini dari kita muda, itu efeknya di masa tua kita malahan bisa fatal banget. Karena itu kulit gitu, apalagi tuh bagian yang sebenarnya paling kelihatan sama orang-orang. Jadi itu penting banget sih. Betul banget. Apalagi buat cowok-cowok kali ya, karena kan kayak cowok-cowok juga paling males ngomongin soal skincare. Ngerasa kalau skincare itu tuh cuma buat cowok, cewek doang. Cewek gitu. Padahal pakai skincare juga bisa laki gitu. Bisa laki. Gak mau lakinya laki banget. Gitu. Pakai skincare ambil laki. Contohnya gitu. kan kalau lu sendiri gitu sebagai laki-laki kan, kalau kita kan sebagai perempuan udah tahu tuh pentingnya skincare, jangan skip yang namanya double cleansing, yang namanya sunscreen, itu penting banget. Eye cream supaya matanya nggak keriput, supaya kalau tua nggak usah perawatannya terlalu cepat gitu. Nah kalau cowok sendiri, lu boleh share ke teman-teman. Iya, kalau cowok pertama harus kerja keras untuk memenuhi skincare cewek-cewek. Itu yang pertama. Tolong dicatat. Karena skincare tuh nggak murah. Iya betul. Tapi ada tapi itu salah satu jenis investasi dalam diri kita. Betul. Buat masa tua dari perawatan itu. Saya udah punya pasangan, jadi harus ada budget tersendiri kalanya. Budget belum bayarin kan? Makan juga nggak usah makan. Yang penting ada budget skincare. Kamu haus minum tuh sunscreen. Aduh, itu yang pertama. Lu pokoknya cari duit yang banyak buat calon istri ya. Bukan pacar anyway. Buat skincare calon istri. And then buat istri kok calon istri. Iya dong, buat calon istri. Kalau calon istri kan lu nggak bayarin dia. Ini ngomongin relationship atau? Abis jangan sampai orang-orang tuh denger, oh gue pacaran harus bayarin skincare cewek gue. Enggak teman-teman. Nanti pas jadi istri ya, tolong dicatat. Ya. Itu buat suami-suami bijak aja ya. Di sini semua bijak. Yang pendengar-pendengar gini jangan salah. Bijak. Nah terus kalau gue sendiri, gue kan punya cici kandung tuh ini kan sangat. Oh itu ya, beauty blogger gitu. Jadi waktu itu gue pernah tuh disuruh cobain gitu, karena waktu
dia lihat muka gue, ih lu kering banget kayak kanebo. Kanebo nggak digunakan dari gudang ya. Jadi itu mungkin masa-masanya waktu dia Belum perfect. Iya. Sekarang juga masih. Jadi kayaknya dia ngaku. Enggak, tapi yang paling penting katanya yang paling penting tuh inilah, karena gue suka olahraga sepeda. Oke. Ya kan? Nah, kadang pulang sepeda tuh kan agak siang gitu. Nah, yang paling penting katanya pakai sunblock, at least atau enggak pakai sunscreen gitu. Yep, betul. Nah, waktu itu gue juga kagak ngerti gitu fungsinya apa dan selain sebagainya. Tapi sekarang lo udah merasakan? Nggak tahu juga sih. Merasa. Tapi gue nurut aja dulu, nurut aja karena gue percaya pasti ada fungsinya. Pasti Van, soalnya kalau sepedaan nggak pakai sunscreen lo pasti agak-agak ini Apa? Hilang mukanya. rata gitu ya. Oh, oke. Itu Iya, jadi jadi- gue pakai sunblock juga gue pakai. Pokoknya semua akhirnya gue coba pakai dan ternyata ya itu kalau gue lihat juga bukan anti ya kayaknya buat cowok-cowok karena kan itu penting juga ya. Iya. Supaya tetap terlihat macho, maskulin Iya. sampai hari tua gitu kan. Dan laki nggak? Laki. Tapi biasanya sih orang bukan ada banyak juga yang sebenarnya tahu tapi males gitu untuk Iya, pakai yang begini-begini. betul. Yap. Padahal tuh penting banget. Ya penting banget, pokoknya teman-teman coba pelajarin namanya skincare, hair care juga ya. Iya. Itu soalnya kalau badan kita enak, tubuh kita enak, kita pasti akan nyaman. Iya. Kita pasti akan lebih semangat setiap hari, akan bisa lebih Betul. produktif. Karena teman-teman bayangin nggak sih, badan kita itu tuh rumah kita seumur hidup. Iya. Iya. Kalau misalnya badan kita nggak enak, kayak rumah yang kotor, teman-teman kan nggak nyaman kan tinggal di dalam ya, gitu kan. Jadi yuk kita di season pandemik ini jangan karena kita nggak ketemu orang, kita nggak ngurus diri ya, Ri, yang tadi skincare ya kan, Van, terus Betul. tetap coba makan yang sehat, Iya. masukin apa yang badan kita perlu. Jangan kecin terus, Iya, kecin terus. gula-gula tolong Bener. kurangin, tepung-tepung tolong kurangin. Lebih sehat lah Iya, pokoknya. bukan dihilangin karena mungkin akan susah gitu ya. Kalau dihilangin tuh susah, tapi minimalis lah, Iya. minimalis lah, kurangin Ya, dikit. mending dikurangin dibanding terlalu berlebihan kan. Iya, gitu sih. Ya harus seimbang aja sih sama olahraga juga. Iya, balance gitu. Iya, Iya, balance. balance. Pokoknya intinya Ibu udah siapin ayat katanya. Coba lagi ayat. nyari supaya smooth tadinya Oh, nggak gimana usah, sih? nggak usah. Malahan ditembak ya. Nggak usah, kayak kan durasi jalan terus nih. Iya, iya, Tapi iya, gua iya, iya. scrolling terus nih. Gitu. Pokoknya teman-teman, jadi intinya hari ini kita senang banget bisa share apa yang kita alamin gitu. Tapi Iya. satu hal yang akhirnya gue dapet sih, ini mah beneran. Firman Tuhan kan bilang, kita udah pada tahu nih ya, teman-teman Legacy Center dan semua yang dengar-dengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gue percaya teman-teman udah cinta sama Tuhan Ngeri. segenap hati. Iya. Gue udah yakin loh ya. Ngeri. Dengan segenap jiwamu udah yakin juga pasti selalu on fire. Terus di sini dibilang apa? Dan dengan segenap kekuatanmu. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kalau badan kita sakit? Betul. Iya. Kalau badan kita tuh nggak enak, kalau badan kita tuh sering yang namanya lemah gitu, tau nggak? Betul, Makanya kenapa kita pengen encourage teman-teman supaya kita bisa hidup sehat? Karena kita pengen mengasihi Tuhan tuh dengan firman ini, segenap jiwa, segenap hati, dan segenap kekuatan. Jadi betul. semangat, mulai olahraga. Olahraga Harus banget konsisten. Kalau lu mau konsisten olahraga, lu follow Instagram gue aja. Oke, bakal Biar ada apa? di Jadi coach mau Oh enggak, supaya ini doang. pamer doang. Biar pamer. Pamer doang. Pamer doang. Gitu. Jadi apa sih? Jadi kita lihat-lihatan lu. Apa sih? Lu nggak ngomong tadi jadi. Iya, Tapi jadi tips apa sih? Tips apa yang kurang? Tips apa yang kurang? Tips skincare. Tips skincare. Pokoknya Tadi aku sempat kepikiran gini sih, kan tadi kita sempat bahas skincare. Terus kalau misalnya orang-orang di luar sana yang nggak ngerti, terutama cowok-cowok, Yap. mereka punya pertanyaan gini terus. Jadi step pertama yang harus gua lakuin apa? Betul. Yang paling simpel Yang sebenarnya harus paling apa simple sih? atau gitu. gue harus ikutin kayak cewek-cewek yang full package gitu, atau semuanya pakai- dari kesini. dari Betul. yang dari botolnya gede sampai botolnya kecil. Iya, yang Atau bikin- sebenarnya pakai lidah kucing doang, lidah buaya doang. Lidah Lidah buaya doang. Lidah buaya buat rambut, buat muka serem atuh. Nah, masa? Oh iya ya. Lah, aloe vera apa? Oh iya, bener lupa. Iya, ada. Ya cewek lu mentionnya ya ya maaf. Oke, Di otak gua lidah Anda lolos kucing. jadi orang perfect. Bener nggak? Aloe vera buat di muka. Iya bener. Aduh maaf Ada. kali ya. Jadi Heran. kalau menurut aku, coba ya, Oh, iya, Okta oke. sama kok gitu. Dia aja lah dia yang paling keren. Dia kayaknya nggak bisa memberikan aku masukan, jadi nggak usah.
Kalau menurut aku, buat temen-temen, terutama mungkin cowok-cowok di luar sana yang apa ya, terus jadi step pertamanya apa gitu? Iya. Yang paling pertama, yang paling penting cuci muka. Jadi jangan sampai pulang ke rumah bener-bener cuma cuci muka pakai air doang, udah gitu. Udah beres guys, bersih. Enggak, itu nggak bersih. Karena debu kan nempel ya. Pakai air doang itu nggak menjadikan dia hilang gitu dari muka kita. Tetap harus pakai sabun cuci muka bersih, double cleansing lebih baik. Dan yang kedua yang menurut aku gak kalah penting, bahkan lebih penting dari semuanya, itu sunscreen yang tadi kita bahas. Karena walaupun mungkin kalian bilang enggak dah, aku mah di rumah doang, nggak kemana-mana. Tembus loh itu sinar matahari. Tapi iya. Jadi kalau di rumah juga harus pakai. Harus banget pakai. Dan berarti cowok harus lebih kerja keras lagi dong. Banget. Iya. Dan podcast ini informatif banget kan? Membantu sekali. Dan sunscreen tuh bukan bicara soal matahari doang sih, tapi dari layar gadget kita itu kan ada sinar yang istilahnya mancar ke muka kita, dan itu termasuk sinar UV. Jadi itu sama-samanya bahaya, bisa merusak kulit. Iya, sama-sama bahaya. Dan kalau teman-teman bingung, emang apa sih bahayanya? Emang efeknya apa? Emang bakal fatal kalau misalnya gue kena matahari, gue kena pancaran sinar? Itu bahaya banget guys. Itu bisa membuat kalian penuaan dini, bisa bikin yang paling parahnya lagi adalah kanker kulit. Jadi itu fatal banget. Makanya yuk sama-sama kita jaga tubuh kita, jaga kulit kita dengan skincare. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu, boleh googling lebih banyak ya. Iya, banyak banget info-info di internet yang kalau kalian pengen lebih detail, pengen lebih tahu apa sih yang harus gua pakai, terus mereknya apanya ya, kalian bisa googling, kalian bisa lihat di YouTube, itu banyak banget info-infonya. Tapi seenggaknya kalian tahu dasarnya. Oh ya, oke, mulai sekarang gue harus pakai sunscreen, mulai sekarang gue harus cuci muka yang bersih. Iya, pokoknya buat cowok-cowok juga, kalau misalkan Ivan punya pacar, kalau buat teman-teman yang punya pacar bisa tanya pacarnya, buat yang nggak punya pacar mungkin bisa jadi jangan tanya pacar tuh. jangan. Jadi kayak alasan untuk bisa chatting lah ya. Kamu skincare ajarin aku dong, lalala, mungkin bisa kayak gitu. Ya gitulah teman-teman. Pokoknya seru banget ya. Seru banget, kita harus bertiga lagi nanti. Parah, kayaknya viewersnya bisa 2.500.000. Wow. Mungkin kalau kita sering-sering kita bisa jadi perfect juga. Iya, bisa jadi. Ketularan. Oke teman-teman, yuk semangat jaga badan, karena satu hal yang akhirnya gue penting banget selain firman Tuhan yang tadi disampaikan. Ngeri. Ya sebenarnya pastornya yang ini teman-teman, tapi enggak, itu emang pure apa yang gue dapat. Makanya kenapa sampai sekarang gue berusaha menjaga kesehatan, makan dan olahraga. Tapi gue tuh pengen sampaikan satu ini buat closing ya teman-teman. Kalau dari muda kita menjaga tubuh kita supaya sehat, di masa tua, kebayang nggak sih kita tidak akan menyusahkan anak kita, mertua kita, dan cucu kita untuk bayarin kita nanti pengobatan, biaya ke rumah sakit dan obat-obat gitu. Kita nggak nyusahin, kita pasti sedih kan kalau ngelihat nanti anak kita tuh lembur kerja tapi buat bayarin kita sakit gitu. Tapi again, kita nggak mempermasalahkan sakit apapun segala macam, tapi penyakit itu bisa nggak datang kalau kita dari muda belajar menjaga tubuh kita. Betul. Gitu. Itu kan tindakan pertama yang bisa kita lakuin. Iya, benar banget. Dan olahraga nggak mahal. Nggak mahal, benar. Start dari yang mahal itu niatnya, gengsi dan niat ya. Gengsi dan niat. Dan kalau mereka jawab skincare mahal, ya sebenarnya skincare nggak mahal juga. Nggak mahal juga. Lidah buaya tanam di depan rumah. Betul. Kan? Sebelahnya lidah kucing. Karena kalau misalnya kita nggak mau rawat muka, rawat tubuh, malah nanti di masa tua kita kenapa-napa karena kita nggak rawat tubuh, nggak rawat muka, lebih itu mahal malah lebih mahal lagi. Iya, nanti kayak minder, jadi apa segala macam lah, ribut suami sama istri. Kok kamu berubah sih, cepet banget berubahnya gitu. Kok kamu? Iya, kok garis-garisnya tuh kok nyata gitu. Nyata gitu di sini ya. Maksudnya untuk meminimalis yang kayak gitu, ayo jadi anak muda yang jaga tubuh, karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan yang untung kamu sendiri. Iya, betul. Yang bahagia, yang happy, yang kalau di foto bagus ya kamu sendiri. Oke, sekian dari kita. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Stay healthy semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Dan follow Instagram gua. Oke. Dasar ya. Bye everybody.